Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Mari kita mulai pengajian kitab Sahih Muslim dengan berkirim Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina rasulillah Muhammad ibn Abdullah thumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin khususan ila ruhi al-imam Muslim wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina khususan ila ruhi Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani wa ila walidina anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa anna Allah yunawwiru kuburahum wa yaghfiru dhunubahum bisirrin Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah biniyati anna Allah yaftahu 'alaina futuhal 'arifin wa yaj'aluna minal 'ulama'il 'amilin wa anna Allah يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Babud dalili ala anna man qasada akhdama li ghairihi bi ghairi haqqin kana al-qasidu muhdarad dam fi haqqihi wa in qatala kana finnar wa anna man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Wa bisanadil muttasili ila muallifi hadzal kitab Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ini mohon maaf minggu kemarin nggak bisa masuk karena sakit yang cukup panjang dan bahkan sampai sekarang masih ada sisanya, masih terasa sisa sakitnya. Jadi nggak berkabar dan memang sengaja untuk tidak berkabar bahwa Rabu kemarin libur karena biasanya yang udah-udah ya pamitnya lama banget sampai akhirnya nggak ngaji dalam waktu panjang. Ya sudah nggak pamit aja. Nanti kalau sembuh bakalan ngaji lagi gitu. Alhamdulillah sekarang sudah bisa ngaji lagi. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Abu Quraibin. Itu sampai hadis itu kalau nggak keliru. Kemarin terakhir qala Ishaqun fi riwayatihi Rabi'atu ibnu Aidan ya. Qala haddatsani Abu Quraibin Muhammad bin al-Ala'i qala haddatsana Khalidun yakni ibna Makhladin qala haddatsana Muhammad bin Ja'farin anil Ala'i ibni Abdurrahmani an abihi an Abi Hurairah qala dari Abu Hurairah qala berkata Abu Hurairah ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika ada seseorang yang datang sowan kepada Rasulullah ingin konsultasi dengan Rasulullah. Faqala kemudian rajul tadi berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdamali." Wahai Rasul, bagaimana pendapat Anda kalau andaikan ada seorang yang zalim ingin mengambil harta saya? Nah, ini dimulai dari pertanyaan, kegelisahan dari seseorang tadi disampaikan kepada Rasul, minta pendapat bagaimana andaikan ada seorang yang zalim ingin mengambil harta saya. Ini kira-kira kalau dilanjutkan, apa saya berikan harta saya, biarkan dia untuk mengambil harta saya, atau saya harus membela diri agar harta saya tidak diambil oleh orang tadi.
Qala Rasulullah menjawab, fala tu'tihi malaka. Jangan berikan rajul tadi malaka akan hartamu. Maksudnya Rasulullah memberikan jawaban agar orang yang berkonsultasi kepada Rasulullah itu untuk tetap menjaga, membela, berupaya untuk mempertahankan apa yang menjadi haknya, mempertahankan harta bendanya. Maka jangan berikan harta itu kepadanya. Lakukan upaya-upaya bagaimana dia bisa mempertahankan harta bendanya. Qala, kemudian rajul tadi berkata, ara'aita in qatalani. Terus bagaimana kalau laki-laki tadi, kalau orang yang ingin mengambil harta saya itu memerangi saya, kata orang. Bagaimana kalau dia melawan? Oh, bukan melawan, keliru. Bagaimana kalau dia bawa pedang, mengancam, ingin membunuh, dan seterusnya? Qala qatilhu. Ya kalau begitu, lawan dia. Lawan balik. Dia bawa pedang juga, lawan dia. Pokoknya bagaimana sebisa mungkin kamu mempertahankan hartamu dari orang yang zalim tadi. Qala, kemudian laki-laki tadi menjawab, ara'aita in qatalani. Terus bagaimana kalau saya melawan, akhirnya saya terbunuh? Ara'aita, bagaimana pendapat engkau in qatalani jika membunuh siapa? Rajul yang yuridu akhdamali, itu membunuhku. Jadi ada upaya untuk mempertahankan harta itu, akhirnya saya meninggal, saya mati terbunuh olehnya. Qala fa anta syahidun. Rasulullah menjawab, kalau demikian Anda mati syahid. Qala, rajul tadi yang konsultasi kepada Nabi terus bertanya, ara'aita in qataltuhu. Terus bagaimana kalau saya yang menang? Akhirnya saya membunuhnya. Qala huwa finnar. Dia di neraka tempatnya. Jadi kalau yang punya harta mempertahankan harta bendanya sampai terbunuh, maka dia terbunuh atau mati, wafat dalam keadaan syahid. Tetapi kalau yang ingin mengambil hartanya, ingin merampas hartanya, yang mati terbunuh, maka dia di neraka. Walaupun takwilnya di neraka dan akan kekal di neraka kalau dia menghalalkan, menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu halal, istahalla, menghalalkan sesuatu yang haram, atau halala haraman. Itu termasuk dosa besar ya, menghalalkan sesuatu yang haram atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang halal. Jadi yang membunuh itu kemungkinannya dua. Ya namanya orang bertarung ya, membela diri, perang, ya face to face, satu lawan satu, ada kalanya dibunuh atau ada kalanya terbunuh. Kalau yang membunuh itu yang menang itu adalah yang punya harta, yang membela harta bendanya agar tidak dirampas oleh orang yang zalim, maka yang terbunuh masuk neraka. Tetapi kalau yang terbunuh adalah orang yang menjaga harta bendanya agar tidak dirampas oleh orang lain, maka dia syahid. Yang dimaksud syahid fil akhirah ya. Jadi dalam fikih-fikih itu syahid, syuhada itu terbagi menjadi tiga bagian. Ada orang syahid fid dunya wal akhirah. Orang syahid di dunia dan di akhirat. Apa maksudnya syahid di dunia? Syahid di dunia artinya jenazahnya itu tidak diperlakukan sebagaimana jenazah pada umumnya, yaitu tidak perlu dimandikan dan tak perlu disolati, langsung dimakamkan dengan kondisinya pada saat meninggal itu. La yughassalu wa la yusalla alaihi, tidak perlu dimandikan dan tak perlu disolati. Itu syahid fid dunya maksudnya. Adapun syahid bil akhirat itu ma'ruf bahwa pahalanya besar sekali. Dia akan mendapatkan kemuliaan yang amat sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahid yang pertama itu syahid fid dunya wal akhirah. Di dunia dia syahid, di akhirat juga syahid.
syahidun fid dunya wal akhirah. Siapa contohnya? Contohnya adalah orang-orang yang berperang melawan orang-orang kafir dan niatnya itu tidak lain adalah li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tujuannya ya memang untuk kepentingan agama. Perang melawan orang-orang kafir untuk kepentingan agama. Tidak ada kepentingan duniawi sama sekali. Itulah orang-orang yang syahid di dunia maupun di akhirat. Ada orang-orang yang syahid di dunia saja, tetapi di akhirat tidak. Jadi secara zahir dia berperang melawan orang-orang kafir, tetapi niatnya, tujuannya sejak awal bukan untuk li'ila'i kalimatillah, bukan untuk menegakkan, memperjuangkan agama Allah, tetapi untuk mendapatkan keuntungan dari peperangan itu. Keuntungan-keuntungan politik, keuntungan-keuntungan ya yang sifatnya duniawi, dapat ghanimah, dapat eh, ghanimah itu rampasan perang ya, rampasan perang, atau dapat rampasan perang ya banyak ya, perempuan yang ditawan pun jadi rampasan kalau orang-orang dulu, bisa diambil, bisa dipersunting, bisa dijadikan budak dan seterusnya, dan kepentingan-kepentingan duniawi yang lain. Itu syahid fid dunya. Di dunia secara zahir dia terlihat berjuang melawan orang-orang kafir, tetapi kepentingannya adalah bukan kepentingan akhirat, tetapi kepentingan-kepentingan duniawi. Syahid fid dunya. Di dunia dia diperlakukan sebagaimana syahid yang pertama, tidak perlu dimandikan dan tak perlu disolati. Tetapi di akhirat dia tidak mendapat pahala sebagaimana pahalanya orang-orang yang syahid fid dunya wal akhirah. Ada syahidun fil akhirah saja, tidak fid dunya. Artinya jenazahnya diperlakukan sama sebagaimana jenazah-jenazah pada umumnya, harus dimandikan, disolati dan seterusnya. Dimandikan, dikafani dan seterusnya itu. Tetapi di akhirat dia mendapat pahala sebagaimana pahalanya orang-orang syahid. Nah, ini banyak sekali contohnya. Al-mabtun, orang yang meninggal dalam keadaan sakit perut, orang yang meninggal tenggelam, orang yang meninggal kena musibah kebakaran, jatuh dari pesawat, orang-orang yang meninggal atau perempuan-perempuan yang meninggal saat melahirkan dan seterusnya. Karena sakitnya melahirkan dia tak tahan akhirnya meninggal. Nah, itu orang-orang yang syahid fil akhirah. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 syahid ya. Ingat-ingat, syahidun fid dunya wal akhirah, syahidun fid dunya, ada syahidun fil akhirah. Nah, di antara orang yang syahidun fil akhirah adalah orang yang meninggal gara-gara mempertahankan harta bendanya agar tidak dirampas oleh orang yang zalim ya, yang ingin merampas harta bendanya. Qala haddatsani Al-Hasan bin Ali, keliru. Haddatsani Al-Hasanu ibnu Aliin Al-Hulwaniyu wa Ishaqu bin Mansurin wa Muhammad bin Rafi'in wa alfazuhum mutaqaribatun. Lafaz-lafaz yang mereka punya itu berdekatan makna, berdekatan lafadznya ya. Qala Ishaqu, berkata Ishaq, akhbarana, wa qala al-akharani, dan yang lain selain Ishaq berarti Hasan bin Ali dan Muhammad bin Rafi' mengatakan haddatsana. Haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibnu Juraijin qala akhbarani Sulaimanu al-Ahwalu, memberikan informasi kepadaku siapa Sulaiman, anna Thabitan, sesungguhnya Thabit, Maula Umar ibni Abdurrahmani, akhbarahu, memberitahu siapa Thabit hu kepada Sulaiman, annahu, sesungguhnya sya'n, domirus sya'ni, lamma kana, maka tatkala ada, baina Abdullah ibni Amr, antara Abdullah bin Amr, wa baina Anbasata ibni Abi Sufyana, antara Anbasa ibni Abi Sufyan, ma, apa sesuatu, kana yang ada, apa ma, ai makana minal mukhalafah wal munazaah, tatkala ada perseteruan
ada perseteruan, ada sengketa antara Abdullah bin Amr dan Anbasah bin Abi Sufyan. Anbasah bin Abi Sufyan, saudaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada perseteruan, ada sengketa antara mereka berdua. Tayassaru lil kitali, mudah siapa mereka lil kitali untuk berperang, untuk duel. Jadi mereka memutuskan untuk duel. Abdullah bin Amr dan Anbasah bin Abi Sufyan memutuskan untuk duel. Faraqiba Khalid bin al-Asi, kemudian dhahaba raqiban, maksudnya pergi berkendara siapa Khalid bin As ila Abdullah bin Amr, kepada Abdullah bin Amr, fawa'adhahu, kemudian menasihati siapa Khalid bin As kepada Amr, siapa Khalid. Tatkala mendengar ada sengketa perseteruan antara Abdullah bin Amr dan Anbasah bin Abi Sufyan yang menyebabkan mereka berdua memutuskan untuk duel, ya, berantem sampai mati, carok kalau kata orang Madura. Akhirnya Khalid yang mendengar kabar itu buru-buru pergi kepada Abdullah bin Amr, ya, pengen menasihati, ya, biar nggak terjadi duel antara sesama umat Islam, ya. Nggak pengen itu terjadi. Faqala Abdullah ibnu Amr, berkata siapa Abdullah bin Amr, karena ini ia keliru juga. Khalid bin As nasihatin orang marah, ya. Abdullah bin Amr lagi marah-marah kok dinasihatin. Faqala Abdullah ibnu Amr, kemudian Abdullah bin Amr membantah. Lagi marah, membantah, ama alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai alam ta'lam, apa kamu tidak tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, mangkutila duna malihi fahuwa syahidun, ai mangkutila li ajli ad-daf'i an malihi, atau bisa babid daf'i an malihi, barang siapa yang dibunuh gara-gara mempertahankan hartanya, fahuwa syahidun, maka dia syahid. Jadi duna ini kata orang-orang yang belajar nahwu, dia sesungguhnya dzaraf. Dzaraf makan bimakna kebalikannya fauqa, tahta bisa di bawah, asfala juga bisa. Ada yang bilang bimakna amama, bimakna waro'a. Jadi pokoknya dia dzaraf lah duna ini. Tetapi dalam konteks hadis ini duna bukan bermakna asalnya yaitu dzaraf. Tapi duna di sini bisa bermakna lam ta'liliyah atau bimakna sababiyah. Ba sababiyah. Jadi duna malihi ai li ajli daf'i an malihi. Jadi ada ada takdiran, ya. Duna malihi ai li ajli daf'i an malihi, untuk mempertahankan hartanya, atau bisa babid daf'i an malihi, gara-gara mempertahankan hartanya. Barang siapa yang terbunuh gara-gara mempertahankan harta bendanya, maka dia syahid. Bukan karena cinta dunia, tetapi karena ada perintah dari Rasulullah, karena ada sabda dari Rasulullah, orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Itu kan kalau kata orang-orang kita, kata orang-orang Indonesia, ditipu dunia, gara-gara dunia dia rela mati. Kata orang-orang Madura, icokocotunya, gara-gara dunia dia rela mati. Kenapa nggak kasih aja hartanya, dia selamatkan nyawanya? Ya, ini jawabannya persis seperti apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr pada saat dinasihatin oleh Khalid. Apa kamu tidak pernah dengar Rasulullah pernah bersabda, mangkutila duna malihi fahuwa syahid. Jadi dibantah, orang yang maksud menasihati malah dibantah oleh Abdullah bin Amr. Jadi saya begini pun ada dasarnya, karena Rasulullah bersabda demikian. Kira-kira begitu. Qala wa haddatsanihi Muhammad bin Hatim qala haddatsana Muhammad bin Bakr wa hawala al-muallif sanadahu qala wa haddatsana Ahmad ibn Utsman An-Naufali qala haddatsana Abu Asim, kilahuma, adapun keduanya Muhammad bin Bakar dan Abu Asim, an Ibni Juraijin bihadzal isnad, dengan sanad ini. Maksudnya sanad
Ini seperti sanadnya Sulaiman al-Ahwal dari Thabit dan seterusnya itu. Mitlahu seperti hadisnya Abdul Razzaq. Bab istihqaqil wali al-ghashi li ra'iyatihi an-nara. Qala haddatsana Syaiban bin Farrukh. Qala haddatsana Abu al-Ashhabi anil Hasani qala. Berkata siapa Hasan? Ada Ubaidullah ibnu Ziyadin menjenguk, bukan kembali maknanya ini. Ada menjenguk siapa Ubaidullah ibnu Ziyadin Ma'qil ibn Yasarin kepada Ma'qil ibn Yasar al-Muzaniyah fi maradihi pada saat sakitnya Ma'qil alladhi yang mati siapa Ma'qil fihi gara-gara sakit itu ai bisababi hadzal marad. Qala Ma'qilun berkata siapa Ma'qil inni muhadditsuka haditsan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ubaidullah bin Ziyad menjenguk Ma'qil bin Yasar al-Muzani pada saat sekarat kira-kira lah. Sakit yang membuat atau yang menjadi sabab kematiannya. Teman-teman perlu ketahui bahwa Ubaidullah ibnu Ziyad ini pada saat itu posisinya sebagai Amirul Basrah. Kalau sekarang ya wali kota lah, wali kota Basrah. Posisi atau kedudukan atau jabatan Ubaidullah ibn Ziyad itu adalah wali kota Basrah. Menjenguk seorang sahabat Nabi yang bernama Ma'qil. Ya, sama-sama sahabat. Qala Ma'qilun, Ma'qil berkata, inni muhadditsuka haditsan. Aku akan ceritakan satu hadis yang pernah aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau alimtu anna li hayatan ma haddatsuka. Andaikan aku tahu bahwa setelah aku sampaikan hadis ini aku masih hidup, aku tidak akan menceritakan hadis ini kepadamu. Jadi ini satu kejadian di mana Ma'qil juga dikasyaf oleh Allah bahwa Ma'qil ini sudah diberitahu ya, dikasyaf bahwa dia bakalan meninggal. Sebentar lagi dia akan meninggal. Ajalnya akan tiba dalam waktu dekat. Andaikan saya tak tahu bahwa sebentar lagi ajal saya akan tiba, saya tidak akan sampaikan hadis ini kepada Anda. Apa hadisnya? Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannata." Ma min 'abdin tak ada satu hamba pun yastar'ihi yang memberikan amanah kepada abad siapa Allah Ta'ala siapa Allah. Rakyatan akan satu rakyat. Rakyat atau kaum. Yamutu yang mati siapa abad. Yauma yamutu tatkala dia mati. Wahuwa sedangkan adapun abad ghosyun adalah menipu li ra'iyatihi kepada rakyatnya. Illa kecuali haramallahu mengharamkan Allah alaihi atas abad. Al-jannata mengharamkan al-jannata akan surga. Maksudnya gimana? Seorang pemimpin yang diberi amanah oleh Allah untuk jadi pemimpin, ya. Di seseorang yang diberi amanah oleh Allah untuk menjadi pemimpin, pemimpin satu kaum, pemimpin negara, pemimpin daerah, pemimpin keluarga, ya, pemimpin rumah tangga, dan seterusnya, pemimpin-pemimpin yang lain. Yamutu yauma yamutu wa huwa ghassun li ra'iyatihi. Dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya. Maksudnya menipu ini bukan hanya janji-janji politik yang tak ditepati, tetapi dia berbuat semena-mena kepada rakyatnya. Jadi bukan hanya janji-janji politik yang tak ditepati, tetapi juga berbuat semena-mena kepada rakyatnya. Tidak mencurahkan tenaganya demi kepentingan rakyat. Tenaganya dicurahkan tidak untuk kepentingan rakyat, tapi untuk ambisi-ambisi pribadinya. Dan dia mati tanpa bertobat, mati dalam keadaan seperti itu, maka dia akan diharamkan
oleh Allah untuk, atau diharamkan oleh Allah untuk masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Jadi pemimpin seseorang yang diberi amanah untuk memimpin daerah, memimpin negara, atau memimpin satu komunitas, memimpin lembaga, memimpin pesantren, lalu dia berkhianat kepada rakyatnya, tidak berbuat adil, berbuat sewenang-wenang, dan segala tindak tanduknya tak satu pun yang mencerminkan bahwa itu adalah demi kepentingan rakyat, tetapi demi kepentingan ambisi-ambisi pribadinya, maka dia diharamkan oleh Allah untuk masuk surga. Tetapi sekali lagi, kalau menganggap apa yang dia lakukan selama ini itu adalah halal, ya. Kalau menghalalkan segala cara sehingga yang haram dianggap halal juga. Jadi pemimpin tetapi ambisinya bukan demi kepentingan rakyat, kepentingan pribadi, maka dijauhkan dari surga. Qala haddatsana Yahya ibn Yahya. Jadi kenapa Makil tidak menceritakan ini semasa hidupnya? Karena kata Qutiyat ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama karena khawatir kalaupun hadis ini disampaikan kepada para pemimpin, ya mereka tidak akan menggubris juga, nggak akan peduli juga. Dia tetap akan dolim, yang dolim tetap dolim, yang berbuat semena-mena tetap berbuat semena-mena, yang hanya mementingkan ambisi dirinya sendiri ya tetap begitu seperti adanya. Jadi percuma saja disampaikan oleh Makil itu kemungkinan. Dan sekarang karena dia sudah mepet-mepet ajal, ya mendekati ajalnya, dia rasa dia perlu menyampaikan itu agar tak kena dosa kitmanul hadis, menyembunyikan hadis. Itu kemungkinan yang pertama kata Qodiyat, ya. Kemungkinan yang kedua, khawatir kalau hadis ini disampaikan terjadi fitnah. Maksudnya terjadi fitnah itu bukan fitnah-fitnah yang sebagaimana dipahami oleh orang-orang pada umumnya itu. Fitnah yang dimaksud ya khawatir dirinya dan keluarganya mendapatkan persekusi gara-gara menyampaikan hadis itu. Mendapatkan banyak kecaman terutama dari pemimpin yang sedang menjabat pada saat itu. Dan posisinya Ubaidullah bin Ziyad pemimpin kan ya. Amirul Basra, wali kota Basra. Posisinya pada saat itu Ubaidullah bin Ziyad sebagai seorang pemimpin. Jadi khawatir mendapat persekusi, mendapat ancaman, kecaman dari pemimpin yang memimpin saat itu. Jadi akhirnya dia tidak sampaikan itu. Dan kata para ulama kemungkinannya ya kemungkinan yang kedua yang benar. Karena kemungkinan yang pertama hanya karena khawatir tidak digubris itu tidak seharusnya menghalangi Makil untuk menyampaikan hadis atau bernahi mungkar. Mau didengar mau nggak didengar, dia seharusnya sampaikan kalau itu memang sebuah kebenaran dan untuk merubah satu kemungkaran. Didengar nggak didengar terserah, yang penting sudah melakukan nahi mungkar. Jadi kata para ulama kemungkinannya ya kedua, dia takut dirinya mendapat persekusi dari pemimpin yang terutama yang menjabat, merasa dirinya terancam dengan hadis ini. Qala wa haddatsani Al-Qasim ibnu Zakaria qala haddatsana Husainun yakni Al-Ju'fiyya an Zaidata an Hisyamin qala qala Al-Hasan kunna inda Maqilin. Satu ketika kita bersama Maqil bin Yasar, na'uduhu kami mengunjungi atau menjenguk kami kepada Maqil, faja'a Ubaidullahi ibnu Ziyadin. Kemudian datang Ubaidullah bin Ziyad. Faqala lahu Maqilun, kemudian berkata lahu kepada Ubaidullah Maqilun, siapa Maqil? Inni sawahadithuka hadisan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oh keliru ya. Oh loncat. Qala haddatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Yazid bin Zurai'in an Yunusa anil Hasan qala dakhala Ubaidullah ibn Ziyadin an Maqil bin Yasar. Ubaidullah menjenguk Maqil bin Yasar wa huwa waji'un, Maqil dalam keadaan sangat
kesakitan, fasa'alahu, kemudian bertanya siapa Ubaidullahu kepada Makil, maksudnya bertanya hadis dari Rasulullah, faqala inni muhadditsuka haditsan. Kemudian Makil bercerita, saya akan sampaikan satu hadis kepadamu, lam akun haddatsukahu, yang aku tidak pernah menceritakan hadis itu kepadamu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, la yastar'illahu abdan ra'iyatan, tidak menitipkan Allah abdan akan satu hamba, ra'iyatan akan rakyat. Dia dititipi rakyat, mengemban amanah dari Allah untuk menjaga, merawat dan mementingkan rakyat, memimpin rakyat. Tidak menitipkan Allah kepada seseorang ra'iyatan akan rakyat. Yamutu, mati siapa abad, hina yamutu, ketika mati siapa abad, wa huwa ghasyun laha, sedangkan abad itu ghasyun, menipu, mengkhianati siapa abad laha kepada rakyat, illa kecuali haramallahu alaihil jannata, mengharamkan siapa Allah alaihi atas abad al jannata kepada surga. Qala ala kunta haddatsani hadza qabla al yaum, kata Ubaidullah bin Ziyad, bukankah Anda sudah pernah menceritakan hadis ini sebelumnya? Qala ma haddatsuka, kata Makil, aku tidak pernah menceritakan hadis ini kepada engkau. Aulam akun li uhadditsaka, atau aku tidak pernah bermaksud untuk menceritakan hadis ini kepadamu. Ya, kemungkinannya karena Makil takut terjadi fitnah, karena Ubaidullah bin Ziyad ini posisinya sebagai wali kota. Qala wa haddatsani Al-Qasim ibnu Zakaria qala haddatsana Husainun yakni Al-Ju'fiyah an Zaidata an Hishamin qala qala Al-Hasan kunna inda Ma'qil ibn Yasar na'uduhu faja'a Ubaidullah ibn Ziyad faqala lahu Ma'qilun inni sa'uhadditsuka hadisan sami'tuhu min Rasulillah thumma dzakara bima'na haditsihima. Kemudian menyebutkan siapa Hasan bima'na haditsihima, semakna dengan hadisnya keduanya, yaitu hadisnya Abul Ashhab dan Yunus. Qala wa haddatsana Abu Ghassan al-Misma'i wa Muhammad ibn al-Muthanna wa Ishaq ibn Ibrahim. Qala Ishaq akhbarana wa qala al-akharani haddatsana Mu'adz ibn Hisham qala haddatsani abi an Qatadah an Abil Malih anna Ubaidullah Ibn Ziyadin ada Ma'qil bin Yasarin fi maradihi, menjenguk Ma'qil bin Yasar ketika sakit. Faqala lahu Ma'qilun, kemudian berkata kepada Ubaidullah siapa Ma'qil, inni muhadditsuka bi haditsin, aku akan menyampaikan satu hadis kepadamu, laula anni fil mauti lam uhadditska bihi, andaikan aku tidak dalam kondisi mati, meninggal, maksudnya dekat meninggal, akan meninggal, aku tidak akan pernah sampaikan kepadamu bihi dengan hadis ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, bersabda, ma min amirin, tak ada satu pemimpin pun, yali amrul muslimin, yang mengurusi kepentingan umat Islam, tsumma la yajadu, kemudian dia tidak berusaha, tidak berupaya demi kemaslahatan umat Islam, lahum, untuk mereka, wayan sahu, dan dia tidak menasihati. Yansahu ini bimakna yuridul khair, dia tidak ingin melakukan upaya-upaya untuk kebaikan umat Islam, untuk kebaikan umat yang dia pimpin, untuk kepentingan rakyat yang dia pimpin, illa lam yadkhul ma'ahum al-jannata, kecuali tidak masuk siapa amir ma'ahum bersama ra'iyah atau muslimin al-jannata, ke surga. Jadi maknanya seperti tadi. Seorang yang diberi amanah untuk jadi pemimpin, tetapi dia tidak berusaha, tidak berupaya, tidak berjuang demi kepentingan rakyat. Dia hanya berjuang demi kepentingannya sendiri. Dia juga tidak bermaksud ingin, dia juga tidak ingin, ya, tidak bermaksud melakukan kerja keras untuk kepentingan rakyat, maka dia tidak akan masuk surga bareng rakyatnya. Artinya dia tertinggal, nggak masuk surga, ada di neraka dulu, dicuci dulu di neraka. Bahkan kalau dia menganggap apa yang dia lakukan selama ini untuk ambisi-ambisi pribadinya, bukan untuk rakyatnya, itu adalah halal, maka dia akan kekal di neraka. Ini yang dimaksud dalam hadis kullukum ra'im wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin,
Dan setiap pemimpin akan dimintai tanggung jawab atas apa yang dia pimpin, atas rakyatnya. Maka fal imamul ladzi 'alan nas ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Pemimpin daerah, pemimpin negara itu juga pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas perbuatannya selama memimpin. Sama, para suami juga pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah nanti di akhirat atas apa yang dia lakukan selama memimpin keluarganya. Babu raf'il amanati wal imani min ba'dil qulub wa ardil fitani 'alal qulub. Qala haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah. Qala haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi'un. Wa hawwala al-muallif sanadahu qala. Wa haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mashi an Zaid ibn Wahb an Hudzaifah qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain. Kata Hudzaifah, Rasulullah menceritakan dua hadis penting yang khusus tema ini maksudnya. Karena Hudzaifah meriwayatkan banyak hadis. Khusus tema yang akan kita bahas ini, Rasulullah menceritakan dua hadis. Qad ra'aitu ahadahuma, aku sudah melihat salah satu keduanya. Maksudnya dua hadis ini kira-kira dalam tanda kutip ramalan Rasulullah, dan itu sudah terbukti. Yang satu tinggal aku tunggu yang berikutnya. Wa ana antadirul akhara, sedang sekarang aku menunggu yang berikutnya, hadis yang kedua apakah benar-benar terbukti. Apa itu? Yang pertama, haddatsana, Rasulullah menceritakan kepada kami, annal amanata nazalat fi jidri qulubir rijal. Amanah itu nazalat, bertempat apa amanah? Fi jidri qulubir rijal, pada pangkal hati-hati seseorang. Tsumma nazalal Qur'anu fa'alimu minal Qur'ani wa alimu minas sunnati. Kemudian turun Al-Qur'an, fa'alimu, kemudian tahu siapa rijal minal Qur'an, dari Al-Qur'an, wa alimu minas sunnati, dan mereka tahu minas sunnati, dari sunnah. Ini maksudnya begini. Amanah yang dimaksud di sini adalah as-salahiyah al-fitriyah. Pada dasarnya seseorang itu dilahirkan ke dunia dalam keadaan bersih dan mampu menerima atau melakukan kebaikan. Jadi pada dasarnya seseorang itu dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Nah, potensi melakukan kebaikan itu ditanam oleh Allah di pangkal hati menurut hadis ini. Di potensi kebaikan, potensi melakukan kebaikan itu ditancapkan oleh Allah di dalam hati setiap seseorang, mau yang mukmin mau yang bukan. Sudah diberi potensi untuk melakukan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, potensi itu yang disebut di dalam hadis ini sebagai amanah. Jadi setiap orang punya amanah. As-salahiyah al-fitriyah. Jadi potensi berbuat baik yang sesuai fitrah manusia. Jadi sudah ada sejak dulu, memang pada dasarnya manusia itu disiapkan, diciptakan oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Di potensi untuk berbuat kebaikan itu ditanam di dalam hati. Nah, kemudian turun Al-Quran. Dari Al-Quran itu mereka belajar bahwa amanah yang dititipkan oleh Allah berupa potensi untuk melakukan kebaikan itu harus dijaga. Harus dijaga, harus ditunaikan. Nah, dari situ mereka tahu, dari Al-Quran itu mereka tahu bahwa amanah ini harus dijaga betul-betul. Dari As-Sunnah juga mereka tahu bahwa amanah ini juga harus ditunaikan. Bukan hanya potensi kebaikan yang ada dalam diri, tetapi bagaimana potensi itu harus tetap dijaga dan dijalankan. Biar tidak hanya jadi potensi. Di kebaikan itu juga harus
dijalankan. Ini ceritanya Abu Hudzaifah, Rasulullah pernah bersabda demikian. Amanah itu, sekali lagi saya ulang, adalah potensi yang ditanamkan oleh Allah di setiap hati seseorang. Potensi kebaikan itu ditanamkan. Kemudian dia mengetahui bahwa potensi itu harus dijaga. Potensi itu harus ditunaikan melalui Al-Quran dan melalui as-sunnah. Potensi itu yang disebut sebagai amanah. Summa haddatsana an raf'il amanah. Kemudian Rasulullah menceritakan kepada kami an raf'il amanah, tentang diangkatnya potensi untuk melakukan kebaikan itu. Jadi yang pertama jelas pada dasarnya seseorang itu berpotensi melakukan kebaikan. Itu yang dimaksud hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang dilahirkan dalam keadaan bersih, suci, siap melakukan kebaikan. Summa abawahu yuwahhidanihi au yunassiranihi. Orang tuanya yang mengisi kekosongan itu untuk menjadikan dia sebagai Yahudi, yang menjadikan dia sebagai orang Kristen, atau yang menjadikan dia sebagai orang baik, menjadikan dia sebagai orang beragama Islam. Jadi pada dasarnya dia kosong dan diciptakan untuk bisa melakukan kebaikan. Diberi potensi, ditanamkan dalam hatinya untuk melakukan kebaikan. Kemudian hadis berikutnya tentang potensi itu dicabut dari hati seseorang sehingga dia tidak mampu melakukan kebaikan. Qala yanamur rajulu an-naumata. Hadis berikutnya yanamur rajulu an-naumata fatuqbadul amanatu min qalbihi. Yanamu tidur ar-rajulu, siapa seseorang, an-naumata pertama kali tidur, fatuk badul amanah itu kemudian dicabut apa amanah dari hatinya, mingkol bihi dari hatinya, fayadhallu atharuha mitlal waktu, kemudian senantiasa apa atharuha, dampak dari amanah yang dicabut itu, mitlal waktu, sama seperti setitik kotoran. Lalu waktu itu setitik lah ya, setitik tinta hitam itu dibuat titik. Wakat itu seperti titik. Jadi yanamur rajulu an-naumata ini maksudnya bukan tidur beneran. Maksudnya ghaflah, lupa, lalai kepada Allah sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya ghaflah, dia lalai, dia lupa bahwa sesungguhnya dia terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia dilarang oleh Allah untuk melakukan keburukan. Nah, gara-gara lalai itu, gara-gara dia lupa bahwa dia, atau pura-pura lupa, memaksakan diri untuk melakukan apa yang menjadi larangan Allah, bermaksiat kepada Allah, sehingga amanah itu dicabut oleh Allah perlahan. Nah, maksiat itu, kelalaian itu, naumah yang dimaksud dalam hadis itu kemudian berubah menjadi satu titik hitam yang mengotori hatinya. Tumayanamun naumata, tidur lagi, maksudnya lalai lagi. Fatuk badul amanatu min qalbihi, kemudian dicabut amanah, potensi melakukan kebaikan itu dicabut oleh Allah dari hatinya. Fayadhallu atharuha mitlal majli, kemudian dampaknya mulai nampak seperti noda yang ada di hatinya. Dari asalnya titik menjadi noda, terlihat sudah noda. Kajamrin, persis seperti bara api, dahrajtahu ala rijlika, yang kau sentuhkan ke kakimu. Fanafito, kemudian kakimu melepuh. Fatarahu muntabiran, kemudian melihat engkau hu kepada al-maudhi, maksudnya ke tempat yang kena bara api, muntabiran, melepuh, walaysa fihi syai'un, padahal enggak ada sesuatu. Laisa, tidak ada, fihi, di dalam al-maudhi, syai'un, apa? Sesuatu. Maksudnya di dalam tempat yang kena api tadi.
Padahal nggak ada sesuatunya, tapi melepuh. Tahu melepuh ya? Melepuh, ya melepuh, yang kayak ada airnya itu. Tapi sesungguhnya itu air kotoran, kotor. Tsumma akhadha hasan. Kemudian Rasulullah mengambil kerikil, fadahrajahu ala rijlihi, kemudian menjatuhkan kerikil itu pada kakinya. Maksudnya Rasulullah memberikan ilustrasi kayak gini. Kau jatuhkan bara api ke kakimu sehingga ada bekasnya di kaki. Jadi melepuh kakimu. Fayusbihun nasu yatabaya'una. Kemudian orang-orang banyak berbaiat kepada Rasulullah, tetapi la yakadu ahadun yu'addil amanata. Hampir saja tak ada satu orang pun yang hampir. Jadi nyaris tak ada satu orang pun yang menunaikan amanah itu. Hatta yukola, sehingga dikatakan inna fi bani fulanin, apa perkataan inna fi bani fulanin rojulan aminan. Sesungguhnya di kelompok fulan itu ada seseorang yang terpercaya. Ya hanya satu itu yang terpercaya. Jadi banyak orang yang berbaiat masuk Islam tetapi tidak amanah. Jarang sekali, atau amat sangat jarang orang yang mampu menunaikan amanahnya. Sampai dikatakan inna fi bani fulanin rajulan aminan. Di situ orangnya sangat terpercaya itu. Artinya yang lain kan nggak terpercaya. Hatta yuqala lirrajuli ma'ajladahu wa ma'azrafahu ma'aqalahu. Sampai ada ungkapan-ungkapan ma'ajladahu, betapa kuatnya dia. Ma'adzrafahu, betapa bagusnya perangainya, lisannya, gerak-geriknya. Ma'aqalahu, betapa cerdasnya dia. Tetapi wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Sementara tidak ada satu biji pun di hatinya min imanin, dari keimanan. Hanya yang dibanggakan keberaniannya, bagus perangainya, cerdasnya, tetapi tidak amanah. Ini hadis yang kedua. Jadi hadis yang pertama menceritakan amanah itu ditanamkan dalam hati, potensi melakukan kebaikan itu ditanamkan. Hadis yang kedua menceritakan potensi itu dicabut sedikit demi sedikit dari hati seseorang lantaran dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermula dari satu titik yang kemudian titik itu membesar hingga menjadi noda yang serius dalam hati kita. Jadi banyak orang yang melakukan maksiat kepada Allah, melakukan kesalahan kepada Allah, amat sangat berat sekali untuk kembali melakukan kebaikan. Karena itu tadi, hatinya kotor, hatinya gelap. Hati yang asalnya bersih karena amanah tadi itu ibarat cahaya, jadi kotor, keruh gara-gara maksiat. Potensi untuk melakukan kebaikan makin minim karena makin tercerabut, satu persatu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ata alayya zamanun, kata kata Hudzaifah al-Yamani, walaqad ata alayya zamanun, sungguh datang alayya atasku zamanun, apa satu masa, wa ma ubali, dan aku tidak peduli, ayyakum bayatu, kepada siapapun bayatu aku bertransaksi. Ini bukan berbaiat kalau yang ini, minal bai'i. Aku pernah ada di satu masa di mana aku tak peduli bertransaksi dengan siapa. Aku tidak pernah peduli. Karena pada masa itu semua orang itu terpercaya. Semua orang menunaikan amanahnya, menjaga amanahnya. La in kana musliman la yaruddannahu alayya dinuhu. Kalau orang yang aku ajak transaksi itu adalah orang muslim, orang Islam, maka akan menolak kepada muslim alayya atasku apa dinuhu, agamanya. Dia akan dilarang oleh agamanya untuk berkhianat kepadaku pada saat bertransaksi. Karena agama melarang seseorang berkhianat.
Walain kana nasraniyan aw yahudiyan, kalaupun dia orang Nasrani atau orang Yahudi, la yaruddannahu alayya sa'ihi, maka akan menolak kepada Nasrani atau Yahudi alayya atasku siapa walinya. Ya aku tinggal minta pertanggungjawaban kepada walinya saja. Wa mal yaum, adapun hari ini, sekarang maksudnya, fama kuntu li ubayyi aminkum illa fulanan wa fulanan. Maka tidak ada siapa aku la ubayyi adalah bertransaksi aku minkum darimu illa fulanan wa fulanan, kecuali ya orang-orang tertentu saja yang aku tahu bahwa dia adalah orang terpercaya. Enggak semua orang aku ajak transaksi kalau sekarang. Dulu aku pernah ada di satu masa di mana aku nggak perlu peduli, aku nggak perlu meneliti siapa orang itu, karena pada saat itu orang-orang semuanya adalah orang-orang yang amanah, mau Islam mau enggak. Lalu kemudian aku sampai pada masa sekarang, masa di mana aku harus berhati-hati karena amat sangat jarang sekali orang yang memegang teguh amanah. Ini kata Hudzaifah al-Yamani. Qala wa haddatsana Ibnu Numairin qala haddatsana Abi wa Waqi'un wa hawala al-muallif sanadahu qala wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala haddatsana Isa ibnu Yunus jami'an anil A'mashi bihadzal isnadi mitlahu ay mitlah hadithi Abi Muawiyah. Ini lama sekali sudah ya. Ini kalau dilanjutkan agak lama ini. Sudah dicukupkan aja ya. Qala wa haddatsana Muhammad bin Abdullah ibn Numair, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.